Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'a hudah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa takhashshu'ana wa ruku'ana wa sajudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, sidang tarawih Masjid Nurul Jamil hafidhukumullah. Tidak terasa Ramadan terus berjalan. Kita sudah berada di tengah-tengah di bulan Ramadan ini. Ulama mengatakan 10 pertama dibandingkan dengan 10 kedua, 10 kedua ini lebih baik daripada 10 pertama. Keutamaannya lebih besar, pahalanya lebih besar. Dan 10 ketiga, putaran ketiga itu lebih baik daripada putaran pertama dan putaran kedua, pahalanya lebih besar, keutamaannya lebih besar. Maka mari kita renungkan hadirin, sesungguhnya saum Ramadan, puasa yang kita lakukan itu adalah berfungsi untuk menginstal keimanan kita. Bagaimana keimanan ini ada proses internalisasi. Terus setiap hari semakin masuk dalam hati kita, semakin masuk, semakin kokoh. Hal ini senada dengan maqasid ataupun tujuan dari saum Ramadan itu. Ramadan punya tujuan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana ayat ini telah populer, kita sering mendengar. Allah mengatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah jelas ujung dari ayat ini bagi kita yang berpuasa adalah agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Unik hadirin, ini Al-Baqarah 183. Jadi ayat-ayat tentang puasa Ramadan itu ada 183, 184, 185, 186, 187. Sepaket itu. Dan uniknya awal itu ada dorongan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nanti di akhir ayat Syam atau di ayat 187 ditutup dengan kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kita agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Diapit hadirin, awal dan ujung diapit dengan perintah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka subhanallah, Ramadan yang kita lalui ini bukan hanya sekedar melatih kita mengosongkan perut, tidak makan, tidak minum, tidak. Tetapi Ramadan memberikan pelajaran agar keimanan kita selalu kuat, selalu kokoh. Maka ulama mengatakan Ramadan adalah wahana untuk tarbiyah imaniyah, pendidikan iman kita. Seumpamanya kita ada qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan adalah tahajud di bulan Ramadan, yaitu tarawih. Ada munajatul ashar, di sepertiga malam terakhir. Kadang kita tidak setiap malam, mungkin dalam sepekan terhitung hanya beberapa malam, tapi di bulan Ramadan setiap malam kita sahur, ada kesempatan untuk berdoa, ada kesempatan untuk bermunajat. Wal mustaghfirina bil ashar, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman karena mereka mustaghfirina bil ashar, beristighfar ketika waktu sahur. Bapak Ibu sekalian, setelah selesai sahur jangan langsung tidur, silahkan ambil air wudhu, siap-siap ke kamar mandi, bersiwak, ya mungkin kumur-kumur dan seterusnya. Setelah itu kita berada di sajadah kita sambil menunggu waktu azan subuh, kita beristighfar sepanjang-panjangnya, sehusul-husulnya. Ya, begitu. Dan subhanallah, nanti juga ada tilawatul Quran. Bagaimana Quran yang kita baca harus menghadirkan tenaga iman untuk diri kita. Maka di ayat-ayat Saum 183 itu tujuan puasa adalah bertakwa. 184 bercerita ataupun menyampaikan fikih
siap, bagaimana orang yang sakit, bagaimana orang yang safar, yang hamil dan seterusnya. 185 berbicara tentang Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Quran sebagai petunjuk untuk kita semua hadirin. Sehingga ulama mengatakan subhanallah, Ibnu Mas'ud setiap 3 hari sekali di bulan Ramadan khatam Al-Quran. Di luar Ramadan setiap 6 hari sekali, ya kan? Terus kemudian juga kita mendengar nanti ada salafus saleh yang lain menghatamkan Al-Quran beberapa kali, bahkan ada yang sekali 2 kali, sehari 2 kali. Itu Imam Syafi'i. Ini subhanallah dalam sejarah beliau yang paling banyak. Dan Bapak Ibu sekalian kalau cek di YouTube hari ini, ada YouTube berbahasa Arab, Al-Afriqi Yakhtimul Quran Kulla Yaum Marratan Wahidah. Ada orang Afrika, seorang ustadz dari Afrika, seorang hafiz dari Afrika. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari 1 kali khatam. Beliau mengatakan, saya kalau di luar Ramadan 2 hari sekali, tapi Ramadan alhamdulillah bisa sehari sekali. Ternyata masih ada hadirin sampai sekarang. Namun hadirin, ada hal yang sering terlewatkan dalam tujuan besar dari Al-Quran. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Maka dari itu, karena ini petunjuk, maka kita tidak cukup hanya sekedar membaca. Harus kita menghadirkan tafsirnya, pemaknaannya, tadabburnya, sampai Quran betul-betul menjadi guidance di dalam hidup kita. Maka tadabbur dengan kekhusyukan juga ini merupakan hal yang sangat penting. Yang lain mungkin bisa bertahajud dengan subhanallah 1 hari mungkin bisa 1 juz. Di pesantren yang kita bina di sana hadirin di Bogor, setiap malam itu tarawihnya 1 juz. Mohon maaf, kemarin saya ngisi kajian di Lapas Sukamiskin. Seorang ustadz di sana mengatakan, Pak, kami di 10 pertama Ramadan tarawih 1 hari 1 juz. Ini 10 kedua kita alhamdulillah sudah mulai setiap malam 2 juz. Ya, nanti rencananya sepertiga terakhir di bulan Ramadan kita akan mencoba antara tarawih dan tahajud itu digabung setiap malam 3 juz. Subhanallah hadirin. Kata saya, kita yang di luar kalah, Pak. Ya kan? Mereka yang dalam kondisi terbatas, mungkin ada yang bertobat dengan taubatan nasuha, terus kemudian diiringi dengan amal soleh yang luar biasa begitu. Itu hadirin. Jadi saya sampaikan, di samping kita membaca dengan bacaan yang banyak, kita juga harus menghadirkan hati kita dengan pemaknaan kekhusyukan yang benar. Sehingga Ibnu Qayyim hadirin di dalam kitabnya, beliau mengatakan sebaik-baiknya ibadah kita, baik zikir, tahajud, dan membaca Al-Quran adalah ketika kita bisa menghadirkan hati kita dalam kekhusyuan. Haitsu tajidu qalbak. Haitsu tajidu qalbak itu artinya adalah ketika kita beribadah itu kita ambil posisi mana ketika ibadah itu hati kita hadir. Mungkin orang beda-beda. Ibu-ibu seumpamanya hati kita hadir ketika sedang sujud, subhanallah, dalam tahajud kita, sehingga nanti ada imam yang kadang sujudnya agak lama, ya kan? Itu subhanallah sedang merasakan betapa hati kita hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan posisi paling dekat kita hadirin, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa huwa sajid. Posisi paling dekat antara kita dengan Rabb kita, dengan Allah adalah ketika kita sedang sujud. Ini pemaknaan iman hadirin. Itu berikutnya juga Ramadan mengajari kita untuk ikhlas. Sekali lagi, Ramadan mengajarkan kita untuk ikhlas, menjauhi riya. Sehingga nanti Imam Ahmad, beliau yang menyusun musnad Imam Ahmad. Jadi kan ada kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu 6. Ya, itu diakhiri dengan musnad Imam Ahmad. Dalam musnad Imam Ahmad itu subhanallah hampir ini banyak sekali hadirin, hadisnya cukup banyak yang berada di situ, dan Imam Ahmad ini hafal 1 juta hadis.
dalam biografi beliau mengatakan hafidhu alfi hadis, saya hafal 1 juta hadis. Beliau mengatakan as-saumu la riya'a fi. Saum itu, puasa itu adalah ibadah yang tidak ada riyanya, ikhlas, betul-betul murni keikhlasannya. Sampai-sampai ibadah, satu-satunya ibadah yang tidak bisa dimasuki oleh riya adalah saum, kata Imam Ahmad. Mungkin Bapak Ibu sekalian ketika baca Quran kadang ada bisikan untuk menghilangkan keikhlasan, masuk pada wilayah riya. Mungkin ketika sholat ada kadang terbersit ingin, ini ada teman gak enak kalau sholatnya sebentar, mungkin begitu. Mungkin ketika infak juga gak enak ya infak sedikit, masa sih mungkin begitu. Mungkin ada unsur pembisiknya. Bahkan haji dan umroh pun kadang ada nilai prestisnya. Kadang yang nilai ikhlasnya ada, tapi kadang tersisipi sekian persennya oleh bisikan riya dari syaitan. Maka ibadah yang paling steril tidak ada riyanya adalah puasa. Silahkan dicek Bapak Ibu sekalian. Ada nggak di bulan Ramadan yang posting di Facebook atau di medsosnya, alhamdulillah hari ini saya puasa? Tidak ada, hadirin. Kenapa? Karena semua orang juga sedang berpuasa. Ya, puasa tidak ada yang tahu antara kita saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tahu sedang puasa dan tidak puasa hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, keikhlasan inilah yang subhanallah menghadirkan tenaga. Saya sampaikan ini adalah tenaga. Karena orang kalau diuji kadang tidak ikhlas itu. Ada ketika diuji kadang dia hilang keikhlasannya, hilang kesabarannya, masuk pada wilayah marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Lihatlah Yakub, seorang nabi mulia, ketika putranya Nabi Yusuf itu dihilangkan, dibuang oleh anak-anaknya yang lain, beliau mengatakan fasabrun jamil. Yang aku lakukan adalah sabar yang baik, sebaik-baiknya sabar. Nabi Yakub tahu bahwasanya Yusuf itu dibuang oleh anak-anaknya yang lain, ya kan? Maka Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan sabrun jamil, kesabaran yang baik adalah ketika kita bersabar dan kita tidak berkeluh kesah kepada orang lain terhadap musibah kita. Wala tuhaddis al-akhar biwajhika. Kita tidak menceritakan rasa sakit kita ke orang lain. Aduh sakitnya Pak, kayaknya Bapak kalau jadi saya Bapak tidak bisa deh. Saya harus segini tuh bisa Pak. Nah kalau bisa tidak sedang seolah-olah melaporkan musibah kita. Kalau dikatakan Pak dapat musibah, iya Pak saya dapat musibah. Doakan Pak ya supaya saya sabar. Itu saja sudah. Karena ini menghilangkan kekhusyuan, menghilangkan pahala kesabaran. Maka orang yang sedang ditimpa musibah, kita ambil pelajaran dari Nabi Yakub. Beliau mengatakan, innama ashku basi wa husni ilallah. Innama ashku basi wa husni ilallah. Saya hanya mengajukan, saya sampaikan, saya meratap, menyampaikan hanya kepadamu ya Allah atas musibah, atas kesedihan ini. Basi, kesedihan wa husni, dan kegelisahan dan kesedihan ini hanya kepadamu yang saya sampaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, ini PR untuk kita, wabil khusus generasi muda. Generasi muda ini kalau apa-apa ini lapor, ya tersinggung sedikit lapor, marah sedikit lapor. Mending kalau lapornya ke orang terdekat, ini lapornya ke medsos tuh. Tahu medsos ya, cerita di dinding Facebook itu meratap. Saya kira harus dihentikan generasi muda ini, kasih pelajaran bahwasanya jangan pernah kita keluhkan kepada medsos, karena medsos semua orang membaca. Keluhkan saja seluruh penderitaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan berikan solusi. Jangan semuanya dapat solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub yang sakit 15 tahun itu, beliau mengatakan, Rabbi ya Rabb, inni masyani syaitanu binusbin wa'adzab, inni masyani dhurru wa anta arhamur rahimin. Saya ini tertimpa kesulitan, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita kan mungkin, ya Allah saya ini sakit, tahu ya Allah 15 tahun, sembuhkan dong. Mungkin begitu, tapi Nabi Ayub penuh kesabaran dan adabnya kepada Allah, hanya mengatakan, ya Allah saya tertimpa keberatan, sesuatu yang berat.
Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang. Udah, itu saja. Maka setelah itu Allah berikan kesembuhan. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jadi puasa yang kita lakukan itu menghadirkan energi iman, hadirin. Setelah mengajari kita kesabaran, keikhlasan, puasa juga mengajarkan kita kesabaran. Sabar kan ada 3, ya kan? Sabar dalam penderitaan, sabar dalam dapat ketika kita sedang beribadah, dan sabar ketika sedang menderita. Dan semuanya ada di dalam, semuanya jenis kesabaran yang 3, penderitaan, sabar dalam ibadah, sabar ketika dalam menghadapi maksiat, itu ada di dalam saum kita, hadirin. Saum kita siang-siang kita menderita, ya haus, ya lapar. Semakin kesini ini fisik kita semakin turun, hadirin ya. Mungkin yang sakit bisa jadi dehidrasi, ya kan? Semakin lemah kesini tuh, ya semakin turun. Tapi kita sabar, iya sabar. Sabar dalam menahan kemaksiatan, iya. Bahkan di dalam hadis, ketika ada orang yang memarahimu, jangan sampai kau terpancing, katakanlah saja, ini shaim, saya sedang puasa. Sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Ada juga sabar dalam menghadapi bersabar di dalam ibadah terus menerus. Subhanallah. Saya sampaikan di awal, ya, sepertiga kedua ini pahalanya semakin berat, pahalanya semakin besar, ujiannya semakin berat. Sepertiga terakhir pahalanya semakin besar, ujiannya lebih besar juga. Maka subhanallah, Ramadan ini kesempatan, kesempatan yang kokoh untuk menghadirkan dan terus menginternalisasi keimanan dalam kehidupan kita. Dan puasa juga mengajarkan kita untuk mengendalikan diri, hadirin. Jabir mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka 'anil kadzib." Jika kau puasa, awas, pendengaranmu harus berpuasa, ya jangan mendengarkan sesuatu yang tidak pantas. Penglihatanmu juga berpuasa, jangan kau lihat sesuatu yang tidak. Lisanmu juga berpuasa, jangan berdusta dan mengatakan yang haram. Wada azaljar, jangan engkau sakiti tetangga. Hadirin, ternyata subhanallah, Islam mengajarkan kita untuk memaksimalkan ibadah sosial. Tetangga muliakan dalam Islam selalu begitu. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah mengatakan, mazal Jibril yusini anil jar hatta dzanantu anhu sayuwarrisu. Saya ini terus dikasih arahan oleh Jibril agar saya berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai saya mengira ini jangan-jangan Jibril dapat warisan dari tetangga. Ibarat pepatah Arab itu begitu kok, wasiatnya terus kuat dan kuat. Hadirin, tetangga kita kanan kiri, depan belakang. Ulama mengatakan 3 orang, 3 rumah kanan kiri depan belakang. Ada yang mengatakan 7 orang, 7 rumah kanan kiri depan belakang. Bahkan subhanallah, nanti salaf juga mengatakan, ada yang mengatakan tetangga kita itu 10 rumah, kanan kiri depan belakang. Dan bukan hanya di rumah ya, kita sedang perjalanan, ibu-ibu sedang traveling, bapak-bapak sedang perjalanan, kita sedang di mobil umum, supaya kita di pesawat ya, kanan kiri depan belakang tetangga kita, di kereta api, kanan kiri depan belakang tetangga kita. Itu hadirin. Lalu Ramadan adalah bulan muraqabah. Kita diajari merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sampaikan di awal, tidak ada yang tahu kita sedang puasa kecuali diri kita. Dan yang terakhir Ramadan adalah kita memaksimalkan untuk tahanus itu kita merenung. Wabil khusus di 10 terakhir di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ulama mengatakan 1000 bulan itu kalau hitung-hitungan 1000 bulan berarti 83 tahun lebih. Tapi ternyata silahkan cek di dalam tafsir tafsir At-Tabari, yang dimaksud dengan 1000 bulan itu adalah hitungan yang paling banyak itu 1000. Orang Arab tuh kalau mengungkapkan hitungan paling banyak itu 1000, berapa? Bintang di langit, ada 1000 bintang di langit. Apakah jumlahnya 1000 bintang di langit, hadirin? Tidak, miliaran. Ya, satu galaksi aja miliaran. Di angkasa ada miliaran, ratusan galaksi.
Jadi makna dari 1000 itu adalah hitungan yang tidak ada batasannya. Jadi kalau dikatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, itu ada itu subhanallah, lebih baik daripada sepanjang waktu, tidak ada batasnya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian berikan kesehatan orang sehingga bisa mencoba dan menikmati hidangan Lailatul Qadar itu. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, Ramadan juga mengajak kita mengokohkan semangat bahwasanya puasa itu bukan hanya duduk di rumah istirahat, berbaring, lesehan, layak-layak, enggak. Tapi puasa juga beraktivitas. Peperangan Badar tahun kedua Hijriah, perang Khandaq itu Ramadan nyambung ke Syawal, Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Jadi hadirin Bapak Ibu sekalian, Ramadan terus berkarya semampu kita. Jangan lupa, tentu ibadah sebagai core utama, tapi aktivitas kita juga, tugas-tugas kita juga tidak bisa ditinggalkan. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah hadirkan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik, dan mudah-mudahan juga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.